pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca buku Bilangan pasal 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata dan kebesarannya seperti yang kau firmankan." Inilah suatu permohonan Musa kepada Tuhan ketika Tuhan menemukan bangsa itu yang kerjanya bukan bersyukur, bukan memuliakan Tuhan, tetapi bangsa itu menista Tuhan karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun sudah banyak tanda mujizat yang dibuat di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, melenyapkan mereka, dan mereka akan menjadi bangsa yang kuat pada kemudian hari." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Jika hal itu kedengaran orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu di tengah-tengah mereka, maka orang Mesir itu akan berkata, Tuhan Israel itu sudah kalah. Dia gagal, dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Dia tidak bisa menyelesaikan semua yang terjadi di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan." Sebab itu dia katakan, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Ini adalah satu kondisi yang memang berat dihadapi oleh Musa. Tetapi Musa akhirnya mengambil suatu keputusan. Sekarang, biarlah kekuatan Tuhan itu nyata dan kebesarannya seperti yang kau firmankan. Hal ini penting kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa seringkali dalam kehidupan ini kita seringkali fokus hanya kepada hal-hal yang merupakan tantangan, yang merupakan beban, yang merupakan kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Sehingga fokus kita hanya mengeluh karena beratnya beban ini, sukarnya masalah yang kita hadapi. Tetapi dari sini kita melihat Musa mengingatkan, Tuhan masih mempunyai cukup banyak kekuatan, kebesarannya untuk membongkar balik semua masalah, semua sikap, semua perbuatan yang tidak benar itu. Sebab itu dari sinilah kita melihat bahwa di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah rintangan, di tengah banyaknya beratnya masalah, fokus jangan ke situ. Tapi fokuskanlah dirimu kepada Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan melewati semua. Dia akan memberi kekuatan untuk melewati semua, menyelesaikan semua. Dan itulah Tuhan kita. Sebab itu di tengah banyaknya pergumulan, di tengah beratnya beban masalah kehidupan, di tengah situasi yang seringkali tidak nyaman, ingatkan dirimu, itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah kepada kebesaran Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan yang melebihi segala akal. Itulah yang akan bekerja untuk menolong menyelamatkan kita. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita kehilangan arah. Di tengah beratnya badai masalah hidup ini, seringkali kita seperti murid-murid Yesus, yang jelas bahwa Yesus yang suruh mereka berlayar, mari kita bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan ketika ada badai, fokus mereka bukan seberang. Fokus mereka bukan kepada Yesus,
yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Tapi fokus mereka sudah pada gelombang badai. Sehingga ketika air mulai masuk, mereka bingung. Mereka menemukan Yesus sedang tidur dengan sebuah tilam. Dan mereka bangunkan Yesus. Bukan minta tolong, tapi membangunkan Yesus dengan mempersalahkan Yesus. Kau biarkan kita mati? Kau biarkan kita binasa? Inilah yang terjadi dengan murid-muridnya, karena mereka fokus kepada besarnya masalah mereka. Mereka fokus kepada beratnya badai kehidupan yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak sadar bahwa mereka membawa seorang yang mempunyai segala kekuatan yang ada pada saat itu. Sebab itu danau dan gelombang tunduk kepada perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia lebih besar daripada itu. Karena dia lebih kuat dari semua yang ada dan mengancam kehidupan murid-muridnya. Sangat disesalkan, murid-murid tidak melihat hal ini, tetapi mereka dengan gamblang mempersalahkan Yesus. Engkau biarkan kami binasa. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Ini hal yang seringkali terjadi, sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran kekuatan Tuhan itu nyata sesuai dengan firman-Nya. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, tapi fokus kita kepada masalah yang itu gampang diselesaikan. Oleh sebab itu mari hari ini kita diingatkan, fokuslah kepada Yesusmu yang besar. Fokuslah kepada Yesusmu yang tidak bisa berubah. Keadaan zaman, musim boleh berubah. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Karena dia Allah yang kekal dengan kekuatan kemampuan yang tidak terbatas. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena di tengah pergumulan masalah hidup ini, kami kembali diingatkan supaya kami fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang penuh dengan segala kemampuan. Tuhan yang penuh dengan segala macam cara untuk menolong kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik mereka yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Pegang tangan kami Tuhan, supaya kami tetap fokus kepadamu untuk melihat terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan ketika kami fokus kepadamu, untuk melewati semua rintangan masalah, ancaman, ketakutan, karena kami punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat.